Provinsi DKI Jakarta adalah instansi vertikal Kementerian ATR BPN di Provinsi DKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR BPN. Dengan visi menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Dan misi diantaranya adalah 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan serta pemantapan ketahanan pangan. 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau P4T. 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa konflik dan perkara di kemudian hari. Dengan sumber daya manusia sebanyak 90 orang PNS, 10 PPNPN, 8 OB, dan 6 security. Pelaksanaan tupoksi kegiatan gugus tugas reforma agraria merupakan sebagian dari tupoksi bidang penataan pertanahan di Kanwil BPN DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat. Saya Jaya, Kanwil BPN Provinsi DKI. Pada kesempatan ini ingin sedikit memberikan testimoni tentang reforma agraria di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Yang berikutnya yaitu Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019, junto Keputusan Gubernur Nomor 574 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang gugus tugas reforma agraria Provinsi DKI Jakarta. Penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2019 tentang gugus tugas penataan kampung dan masyarakat. Ibu Bapak sekalian, bahwa reforma agraria di DKI Jakarta melalui gugus tugas reforma agraria yang dibentuk, dan kebetulan saya sebagai ketua pelaksana harian 1 ingin menyampaikan bahwa gugus tugas ini timnya adalah terdiri dari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, juga jajaran pemerintah provinsi, akademisi. Juga kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia. Adapun manfaat daripada kerjasama di sini, pengumpulan data fakta existing di lapangan, IP4T, dan hasil riset inovasi produktif dari lembaga pendidikan tinggi dapat menghasilkan analisa skema penataan aset dan akses reform kegiatan gugus tugas reforma agraria 21 lokasi dari tahun 2019, yang pada saat itu 6 lokasi ditambah 1 lokasi Bukit Duri, dan sudah kita selesaikan. Dan tahun ini, tahun 2020, ada 15 lokasi yang tersebar di Jakarta Utara 9 lokasi, Jakarta Barat 5 lokasi, dan Jakarta Selatan 1 lokasi. Di DKI Jakarta, berupa analisa kajian secara lintas sektor, terpadu, terintegrasi, sistematis, terukur, multi-use, dan multidisipliner, dengan output berupa naskah akademis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sasaran kinerja untuk 1, yaitu tersedianya data dan fakta yang akurat, hasil analisa penataan aset dan akses reform, serta rumusan penyelesaian masalah
sengketa, dan konflik agraria yang terukur dan representatif berupa naskah akademik. Berikutnya, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaat tanah. Berikutnya, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, pada 15 lokasi di tahun 2020 ini yang menjadi target kegiatan gugus tugas reforma agraria. Berikutnya yaitu memberikan kepastian hukum subjek dan objek kepada tim atau gugus tugas reforma agraria DKI. Mari kita bekerja semangat, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data dan fakta yang sudah didapat dari KPRA di wilayah Jakarta Barat. Mendengar paparan tadi, tentu luar biasa, ya, ini datanya cukup komplit. Namun saya pikir juga perlu kehati-hatian di jajaran BPN mengenai status tanah. Tadi sudah ada beberapa informasi, ada tanah bebas, kemudian penguasaan, kemudian juga ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Nah, ini karena biar bagaimanapun nanti akan berpengaruh pada bagaimana melakukan penataan, ya, kelancaran penataan. Jadi datanya harus divalidasi lagi, jangan sampai ada yang tertidal statusnya. Kemudian itu kepemilikan siapa juga, yaitu klaim-klaim siapa, itu semua permasalahannya didata betul. Kemudian setelah itu juga kira-kira ada arah bagaimana penyelesaiannya terhadap status, ya. Nah, lalu ini sebagai pijakan atau kemudahan daripada penataan dari tim yang tentu sudah ada di gugus tugas ini untuk memudahkan, maksudnya jangan sampai mengganggu permasalahan kepemilikan ini. Tadi yang jelas pertama yang dari Pak Kanwil tadi, ya, soal kepastian penguasaan lahan-lahan itu, ya, soal belum terdaftar itu kan, itu yang urusan yang harus kita beresin. Ya. Yang kedua, ya, soal ini saya minta tolong nanti tim Pak Nur nih sama teman-teman, ya, mau diapain ke depan? Apakah hanya sekadar kita memberikan pengalihan hak atau seperti apa dengan ruang yang seperti itu, atau seperti apa ke depan? Apakah best practice kita yang kayak di akuarium itu mau diterapkan di sini, atau seperti apa kemungkinannya, Pak? Pak Nur dengan kawan-kawan, ya. Jadi sekaligus antara legalisasi dengan apa istilahnya, redistribusi, apa mau dibentuk lagi, apa mau dibiarkan seperti itu, apa struktur ruangnya, atau seperti apa, ada perlu kajian nih Pak Nur dan kawan-kawan. Gitu. Iya. Ya. Paling itu aja dulu yang pertama, ya Pak, ya. Ininya ini masuklah dapur ke timnya Pak Nur nih. Seperti apa nanti rekomendasi naskah akademiknya mau diarahkan kemana, Pak? Ya. Baik. Sama tadi yang menarik tadi kan sudah ada hak pakai atas nama Dirjen Pajak atau Keuangan. Terus ya dari dulu saya mendengar itu, Pak. Nah, ini penyelesaiannya kayak apa nih Pak Nur kalau udah seperti itu? Ya. Penyelesaiannya seperti itu, nanti seperti apa ininya? Ya. Pandangan dari teman-teman. Itu satu. Yang berikutnya mungkin dari tim BPAD mungkin perlu sedikit, ya, ada ini pemeriksaan, mungkinkah apakah ada tanah-tanah DKI yang dikuasai atau dicatat. Kegiatan gugus tugas reforma agraria di DKI Jakarta
dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp929.233.000 dengan komposisi 26,43% swak-kelola dan 73,57% kerjasama dengan pihak ketiga. 15 lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi reforma agraria tahun 2020 antara lain: Jakarta Selatan 1. Kampung Baru, luas kurang lebih 4,23 hektar. Jakarta Utara 1. Kampung Baru Tembok Bolong, luas kurang lebih 1,32 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 397. Jumlah kakak kurang lebih 127. 2. Kampung Blok Eceng, luas kurang lebih 1,92 hektar. 3. Kampung Blok Empang, luas kurang lebih 4,52 hektar. 4. Kampung Blok Limbah, luas kurang lebih 1,82 hektar. 5. Kampung Elektro, luas kurang lebih 2,52 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 478. Jumlah kakak kurang lebih 170. 6. Kampung Kerang Ijo, luas kurang lebih 3,61 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 306. Jumlah kakak kurang lebih 125. 7. Kampung Marlina, luas kurang lebih 2,83 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 548. Jumlah kakak kurang lebih 882. 8. Kampung Muka, luas kurang lebih 16,05 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 1.350. Jumlah kakak kurang lebih 800. 9. Kampung Tanah Merah, luas kurang lebih 151,39 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 5.513. Jumlah kakak kurang lebih 3.910. Jakarta Barat 1. Kampung Guji Baru, luas kurang lebih 3,98 hektar. 2. Kampung Kali Apuran, luas kurang lebih 1,98 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 113. Jumlah kakak kurang lebih 83. 3. Kampung Rawa Barat, luas kurang lebih 2,79 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 667. Jumlah kakak kurang lebih 698. 4. Kampung Rawa Timur, luas kurang lebih 1,51 hektar. Jumlah bidang kurang lebih 173. Jumlah kakak kurang lebih 201. 5. Kampung Sekretaris,
luas kurang lebih 0,79 hektar. Pengalaman kerjasama Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sesuai tupoksinya dengan 10 instansi atau lembaga pemangku kepentingan pihak lain. Salah satunya adalah rencana kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia sebagai mitra riset inovatif produktif dengan topik Rumusan Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria, Program Penyelenggaraan Penataan Agraria, dan kegiatan gugus tugas reforma agraria di daerah. Melalui kerjasama pengumpulan data, fakta pertanahan IP 4T, dan hasil riset inovatif produktif dari Lembaga Pendidikan Tinggi dapat menghasilkan analisa skema penataan aset dan akses reform kegiatan gugus tugas reforma agraria di 15 lokasi DKI Jakarta, berupa analisa atau kajian secara lintas sektor, terpadu, terintegrasi, sistematis, terukur, multi-use dan multidisipliner dengan output berupa naskah akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.